Nabi ummi itu apa artinya? Induk kan? Makanya jenengan disebut dengan ummah. Kenapa? Ummatun, karena jenengan punya ummi, punya induk, sehingga menjadi ummah. Ummatun, anak buah ummi, gampangannya ibu lah. Makanya Kanjeng Nabi itu secara zahir fisiknya laki-laki, tapi batinnya ummi. Apa ummi itu? Induk. Sebagai simbol permisalan, gak ono ceritane seorang ibu itu gak sayang nang umate, nang anake. Ibu saya itu ummi kan, saya umat, ngono lho. Gampangan lho Pak nggih. Nah, panjenengan ono to ceritane ibu itu enggak cinta nang anake. Lah mbok anake modal kaya apa to? Nggih to? Mbok anake modal kepiye ngoten? Ya tetep disayang. Makanya ibu itu Hanina, apa? Hanina, sangat sayang gitu. Makanya ada sirine itu, ya Hanana, ya Kanjeng Nabi itu. Sebenarnya Hanina, ya Hanana itu sifat keibuan. Sifat ummi itu Hanana atau Hanina, penuh kasih. Baik, saya kembali ke sini. Jadi pendekatan tasawuf itu tidak teks, apakah bismillah lalu terjemah, sama saja itu loh. Bismillah dengan terjemah itu ya sekedar alih bahasa. Tapi bagaimana bismillah itu didekati pertama dengan iman, berarti dirimu sendiri gitu. Imanmu dipasang untuk bismillah. Yang kedua, ilmumu. Ilmu itu berbeda dengan pengetahuan ya. Kalau ilmu itu anugerah Allah, ada di dalam dada setiap diri manusia. Wazifah asasiyahnya atau fungsi pokoknya adalah tahu. Maka yang ditahu oleh ilmu dalam dada kita itu benar. Kalau Bapak Ibu merasakan kebenaran atas dasar ilmu dalam dada, Bapak Ibu benar. Kalau Bapak Ibu merasakan salah atas dasar ilmu dalam dada, Ibu benar. Aku salah kok, benar berarti. Maksudnya ngaku salah itu benar gitu loh. Aku benar kok, roh itu. Jadi benar utawa salah tidak perlu bertanya pada orang lain. Dalam konsep tasawuf, ilmu kita mengetahui bahwa diri kita itu salah, bahwa diri kita itu benar. Itulah yang dimaksud dengan apa? Ilmu yang sebenarnya. Kalau pengetahuan itu produk manusia, kebenarannya nisbi. Pengetahuan kan berangkat dari masalah dan harus menimbulkan masalah baru, makanya peneliti ini kan merumuskan apa? Konteks masalah atau latar belakang masalah, lalu difokuskan masalah, lalu diselesaikan masalah, lalu timbul masalah baru. Itulah pengetahuan. Pengetahuan itu selalu golek-golek masalah. Kebenarannya nisbi, sekarang benar, besok iso salah, gitu. Tapi kalau ilmu dalam dada kita selalu benar. Itulah bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sungguh dia merupakan fenomena nyata, jelas ada dalam dada, disebut dengan ilmu. Sifatnya benar. Hanya sifat benar itu sering diingkari oleh juhud kita, oleh pengingkaran kita, bentuknya menutupi, zalim, zulum, menggelapi. Maka al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahayanya selalu menyinari tapi sinarnya sering kita halangi. Orang yang melakukan dosa disebut dengan zalim. Zalim itu gelap, zulum, menutupi kebenaran. Apakah benar itu bisa ditutupi? Tidak bisa. Tetap dia walaupun kita tutupi,
dia tetap mengatakan benar. Panjenengan mengingkari model apapun, dada panjenengan akan mengatakan bahwa aku salah, aku benar. Ya enggak? Diri kita. Nah, oleh sebab itu kaji tasawuf itu mengkaji diri, tidak boleh mengkaji orang. Boleh mengkaji orang, tapi orangnya bukan orang lain, adalah orang itu adalah diri kita. Yang ketiga adalah nikmat rasa, merasakan. Itu tadi dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya 49. Itu definisi ilmu. Surat ke-29 surat Al-Ankabut ayatnya 49. Itu definisi ilmu. Dalam dada, untuk itu harus dipasang. Itu harus dipasang. Kalau kita menerima atau mempelajari teks agama tanpa menggunakan ilmu dalam dada untuk dibuka, kita namanya Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal artinya kan abu kan orang atau bapak, jahal itu bodoh. Apakah Abu Jahal itu bodoh? Mboten, sama sekali dia tidak bodoh. Sampai di sana sebutannya Abu Al-Hakam, orang yang penuh hikmah. Gampangannya segala sesuatu selalu dikonsultasikan kepada Abu Jahal saat itu. Tapi dia mengingkari kebenaran ilmu dirinya. Dia sebenarnya percaya, dia tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tapi gengsi menerima. Dadanya mengetahui, ilmunya tahu dia. Tapi dijahali sendiri, dibodohi, ditutupi. Nah, selama ini loh, orang itu semuanya tanya ke saya. Nah, kalau sekarang saya mengakui dia sebagai utusan Allah dan hebatnya kayak begitu, nanti orang-orang bagaimana? Enggak ke saya lagi kan? Begitu loh gampangan. Gengsi. Gengsi itulah namanya mengingkari ilmu dalam dadamu, disebut dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dulu di Mekah, sekarang ada dalam dada kita, gitu loh. Dalam diri kita. Digunaknya apa ora terserah, namanya juhud. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Pengingkaran itu bahasa Arab juhud, orangnya jahid, bentuknya zulum, zalim, wujudnya dosa. Maka dosa itu gelap. Nah, itu harus digunakan. Kalau kita mengkaji agama, teks agama, dodone dibuka. Ojo mengingkari, ojo ngabu jahal, bahasanya. Kita sholat jangan ngabu jahal. Ini agak saya percepat ya. Segera masuk pada sholat. Segera masuk pada sholat nanti. Terus ada yang ketiga, jadi iman kudu dipasang, ilmu kudu dipasang, terus rasa namanya. Bahasa kita rasa. Bahasa Arabnya nikmah. Nikmat itu menjadi bahasa Indonesia. Nikmatun nun ain mim tak marbutah. Nikmatun. Fungsi daripada nikmat ini merasakan. Kalau pulau penjenengan Zoe itu bisa merasakan oleh karena diberi oleh Allah potensi namanya nikmat, sehingga nikmatnya merasakan. Nikmat itu bendanya, fadolnya, anugerahnya, fungsinya merasakan, kerjanya merasakan. Jadi kita ini bisa merasakan oleh karena diberi oleh Allah namanya nikmat. Pelan-pelan gini. Maka kalau kita menerjemahkan itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya toh? Nikmat anugerah Allah pada dirimu itu tidak bisa kau dustai. Dia jujur apa adanya, enak dia merasakan enak, ya toh? Enggak enak merasakan tidak enak. Itu surat ke-55 surat Ar-Rahman 31 kali diulang itu. Ayatnya 78. Jumlahnya dalam 13, 16, 18 dan seterusnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Kan diulang-ulang bolak-balik. Itu menunjukkan betapa pentingnya anugerah Allah berupa nikmat. Wis tong ngrasa rasamu lho. Rasamu itu bisa merasakan aku ngene, aku durung beres kok. Aku harus beresi dhewe. Itu. Aku kudu beresi awakku dhewe. Sehingga aku gundah gulana, sedih dan lain sebagainya mergo aku tidak ngurus pada diriku, alias aku fokusnya salah. Kaji tasawuf itu fokus pada diri. Berikutnya takwa, takwanya kudu dipasang. Ngaji tasawuf, baca Quran, takwanya kudu dipasang. Kenapa? Kalau takwanya tidak dipasang, dia akan menjadi kesombongan. Kalau kita menyekhatmul Quran ya toh, ngimami misalnya, ngimami sholat, terus bacaannya bagus ya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan suaranya diapi-api syariahnya, wajib niku Pak. Ning takwane kudu melok. Jadi imam memperbaiki suara itu wajib secara fikih nggih. Tapi lek takwane enggak melok itu jadi kesombongan. Dan itu bisa dirasakan oleh makmum dan diketahui oleh imam. Ya napa niku? Saman ya napa ngoten lho nggih to. Saman seperti apa gitu. Jenengan lek dadi makmum, imame niku enggak menggunakan takwa krasa niku. Ngene mboten. Masih imame bacaane enak tapi lek takwane enggak dipasang, iku dadi maksiat, Pak. Iki tasawuf nggih. Iki kaji tasawuf. Jadi takwa itu fungsinya taat dan maksiat. Panjenengan itu ngerti bahwa ini maksiat, ini taat, itu takwa yang memberitahu. Zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syariahnya kudu apik, Pak, diapi-api. Ning syariah zahir itu aja sampai tidak dipimpin oleh takwa. Ini kudu ekspresi takwa. Apa? Agar supaya menjadi kesyukuran dan kenikmatan. Syukur dan nikmat. Kalau tidak itu yang dipasang, dia akan menjadi maksiat. Ekspresinya akan menjadi takabur dan kegundah gulanaan. Nih, jenengan bangun omah apik wajib, Pak. Tapi aja